Oke. Wow. Baik, kakak-kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. salam dan bahagia, salam damai sejahtera, salam swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Selamat datang kakak-kakak di Zoom kita malam ini. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk kembali bertemu di ruang virtual setelah sebelumnya kita bersama-sama di dalam tatap maya kurang lebih selama 1 minggu. Dan alhamdulillah kita kembali dengan wajah-wajah yang luar biasa, segar, tampan dan cantik kakak-kakak semua. Assalamualaikum Bagaimana warahmatullahi kabarnya? wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Alhamdulillah, kakak-kakak malam ini? Sehat ini Alhamdulillah masih selama bulan sehat. Sehat ya. Kak Irma gimana? KPG-nya Kak? Alhamdulillah. Masih menyisakan waktu 5 menit. Ujiannya? Alhamdulillah habis waktu Gimana saya. studi kasusnya, Kak? Alhamdulillah. Studi kasus. Habis waktu. Oh iya. Masa sih? Enakan Studi mengetik. kasus. Tapi dijawab Ji semua soalnya. Jawab. Cara jawab semua. Memang harus sakit. Iya, baik kakak-kakak. Kasihan. Doa kami semua semoga kakak-kakak yang ujian diberi kelulusan. Amin. 1 kali lulus Kak, mudah-mudahan semuanya ya. Kakak-kakak yang lain semoga selalu diberi kesehatan sehingga kita bisa sama-sama berakhir nanti mengikuti dalam kegiatan PKG PJOK ini. Baik kakak-kakak, sebelum kita memulai kegiatan seperti biasa, mungkin ketua kelas bisa dipimpin doa ketua kelas. lupa siapa lagi satu kelas. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa sesuai keyakinan kita masing-masing. Mudah-mudahan Zoom malam hari ini diberikan kelancaran. Amin. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, ya pindah dulu di situ, nak. Assalamualaikum Jangan di situ, warahmatullahi nak. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ridwan. Baik kakak. Baik kakak-kakak, setelah sebelumnya di kegiatan kita di tatap muka kita membahas banyak materi di modul 2 terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif, kemudian ada strategi mengajar PJOK, model pendidikan gerak, model pendidikan kebugaran, dan sport education model. Dan malam ini kita membahas satu submodul terakhir di modul 2, yaitu modul 2.6 terkait asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Saya mengucapkan terima kasih kepada kakak-kakak yang telah aktif dalam kegiatan elaborasi isi. Saya melihat di elaborasi tadi di LMS banyak kakak-kakak yang saling berkomentar dan aktif dalam pembahasan terkait materi asesmen otentik ini. Dan saya juga memberikan apresiasi kepada kakak-kakak yang telah menyelesaikan modul, menyelesaikan tugas-tugas di modul. Saya lihat sudah banyak yang
tuntas. Kakak-kakak, terima kasih di tengah kesibukannya dalam mengajar tentunya dan aktivitas lain, tugas tambahan di sekolah, kakak-kakak masih menyempatkan diri untuk menyelesaikan tugas-tugas. Baik, kakak-kakak, seperti biasa, saya ingatkan kembali terkait kesepakatan bersama dalam kegiatan daring kita. Yang pertama, menyalakan kamera. Terima kasih kakak sudah menyalakan kamera. Kemudian mematikan mikrofon jika tidak berkepentingan untuk menyampaikan pendapat. Yang selanjutnya hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama. Kakak-kakak, kita saling mengingatkan, kita hari ini 2 JP. Jadi tadi mulai pukul 7.35, nanti kita berakhir di pukul 9:05. Kemudian kita memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, dan jika ada gangguan teknis, kita saling memaklumi bahwa ini adalah hal yang wajar. Baik, tujuan kita pada sesi malam hari ini adalah memahami pentingnya asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK, kemudian dapat menyusun kerangka asesmen otentik beserta rubrik, dan yang terakhir adalah menganalisis rubrik asesmen yang dibuat oleh rekan sejawat. Adapun agenda kita, yang pertama kita akan refleksi review hasil belajar kakak-kakak di LMS, kemudian ada diskusi kelompok, nanti ada presentasi, kemudian terakhir kita refleksi. Demikian kakak agenda kita malam hari ini. Selanjutnya saya ingin mengingatkan kembali kakak-kakak terkait kegiatan kita di kegiatan luring. Di sini masih ingat ya. Kakak-kakak apakah masih ingat ini? Ini ngeri. Masih ingat ini kak? Ini kegiatan apa? Breaking apa ini? Ini waktu kegiatan apa kak? Saya. Yang game, bukan game, apa Pi? Yang saya ini, yang kelompokku. Apa lagi namanya nih? Maaf Kak, enggak terlalu bisa ini nih karena saya lagi demam. Wah. Oh iya, banyak tadi Kak Jumiati juga sakit. Iya. Kebetulan tadi ambil video Saya di alhamdulillah sekolah. sudah. Ambil video di Iya. sekolah tadi terlalu panas. Itu pun mau diulang karena ada kesalahan sedikit. Iya. Saya alhamdulillah setelah bertemu keluarga di rumah sehat Kak. Ternyata itu obatnya Pak. Ya, Sudah itu obatnya. Is breaking ini. Karyanto Is mulai breaking. lagi dalam ruangan cantik. Belajar pakai fitur Ini- belajar. Ini yang saya lakukan pada saat itu yang senam, yang kebugaran ya? Iya betul, kebugaran ya. Ya. Ini kebugaran. Itu baik, kita lanjut Kak. Masih ada beberapa gambar saya simpan. Nah, ini Nah, yang itu yang Ini penghitungan nadi. Apa namanya lagi? waktu ya denyut nadi ya. Ya, denyut nadi. Belum nanya. Yang bikin kegerin bisa sakit gitu. Intensitas latihan. Mengukur denyut nadi. Denyut nadi. Baik. Yang terakhir. Ini Games. Games. Bukan Apa namanya itu? kelompoknya. Panjang-panjang pendek. Bu. Panjang pendek lagi. Bukan panjang pendek ini. Ada videonya itu Pak. Iya, yang
Bukankah kelenturan apa namanya ini? Yang ini ya, Jaringan. aktivitasnya kelompok siapa sih? Siapa punya ini? Kak Irma punya ini. Kelompoknya kita ini. Saya dengan Iya. Kak Bustam. Kelompoknya Kak Irma. Kita berempat dan Mana Kak? Ini belum ini gabung. Kenapa ini jaringan? kelenturan. Jadi kalem sama kalau di rumahnya. Jadi Oh, seandainya saya tidak demam dari tadi misalnya baka-baka. Ya, itu Kak Supriyadi. Kak Supriyadi masih ingat kegiatan ini Kak? Kak Ari ya? iya. Itu yang perut susah dilenturkan ya. Sakit pinggang. Baik Kak, itu sedikit tentang eh, sesuatu yang akan menjadi kenang-kenangan kita sampai kita lupa Kak. Tapi kayaknya tidak akan lupa ini kegiatan ini. Baik, selanjutnya kita akan refleksi atau review hasil belajar kakak-kakak di LMS ini terkait isi. Ada beberapa pertanyaan yang kakak-kakak jawab. Ini sebenarnya sudah kakak jawab di LMS Kak. Jadi tinggal diingat kembali dan disampaikan kembali di ruang virtual ini. Baik, untuk yang pertama, kakak-kakak bisa lihat di sini ada 2 aktivitas dalam permainan sepak bola. Yang pertama ada tes keterampilan gerak dribbling zigzag. Kemudian ada asesmen sepak bola melalui aktivitas permainan sepak bola. Yang menjadi pertanyaannya adalah, gambar manakah yang menunjukkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK? Sepak bola. Dari 2 gambar tadi Kak, yang ada zigzag dan permainan sepak bola. Yang Sepak mana bola. kemudian alasannya Kak, boleh? Karena sepak bola langsung langsung melakukan ya, maksudnya tidak seperti permainan zigzag. Jadi langsung mempraktekkan pembelajaran itu, kegiatan pembelajaran olahraga sepak bolanya. Baik, terima kasih Kak Mulyati. Berarti gambar yang nomor 2 tadi ya, yang Bagian B-nya. Karena dia di situ langsung praktek bermain sepak bola. Iya. Baik, terima kasih Kak Mulyati. Mungkin kakak-kakak ada yang mau menambahkan jawaban dari Kak Mulyati? Atau ada yang berbeda? Maaf Kak, coba ditampilkan tadi gambarnya. Saya belum buka LMS ini Kak. Oh, beberapa hari ini. Iya, itu Kak. Oh iya, tunggu. Keterampilan zigzag. Iya, oke. Jadi pertanyaannya yang mana Kak? Otentik? Ya, asesmen otentik yang mana? Penilaian otentik. Tunggu. Saya penilaian otentik. Kalau Kak Mulyati tadi yang ini, yang gambar langsung B. aktivitas bermain bola. Bola. Main bola ya? Iya, main bola. Yang ini berarti. Karena dia langsung mempraktekkan Yang A mungkin. pembelajarannya. Langsung mempraktekannya.
merefleksikan, kemudian bersikap itu setelah itu langsung. Kalau Enggak, yang satu. hanya dasar siksa itu sudah cuman sebagian saja yang di Ada itu nomor. Iya. Yang diklik. Gambar mana yang menunjukkan asesmen otentik? Tadi. gambar D. Yang pertama mungkin Kak saya. Sama D. Kak ya? So beda. Yang pertama Saya saya, pertama. D yang D. Yang siksa. Yang siksa karena di situ ada rintangan yang bisa dilewati sebagai tantangannya. Iya, betul. Berbeda supaya lebih jelas nanti mana yang benar. Iya, nanti kita sama-sama lihat mana yang sesuai. Ada lagi mungkin Kak yang lain, Kak Ridwan? Boleh Kak? Kalau saya yang pertama sama Kak Arianto. Satu kamar tawa, nanti saya usir kalau beda. Teman tidur. Baik, kita lihat Kak ya sama-sama jawabannya. Sepertinya sudah ada di... Iya. Ternyata untuk asesmen otentik itu di gambar nomor yang kedua. Yang permainan sepak bola. Ini tadi Kak. Ini. Salah. Ore. Kalau salah berarti kan Ya. sesuatu yang tertunda. Supaya lebih paham kan kita yang mana. Iya. Ya, kalau Alasannya, Kak? saya lihat atau kakak-kakak ketika mengelaborasi isi di LMS itu, asesmen otentik dalam hal ini fokus pada pengamatan langsung terhadap keterampilan nyata dalam situasi permainan sesungguhnya. Jadi yang permainan sesungguhnya di sini adalah masuk di ini tadi ya, masuk asesmen sepak bola melalui aktivitas sepak bola. Jadi setelah mereka memahami teorinya, misalkan teknik-tekniknya, penilaian langsungnya itu ada di atau otentiknya di permainan sepak bolanya itu sendiri secara langsung. Lalu bagaimana pelibatan peserta didik dalam proses asesmen? Ya. Bolehkah ada yang mau ini menjawab? Pelibatan peserta didik dalam proses asesmen secara langsung tadi. Asesmen otentik ini. Ya, jadi kalau asesmen otentik itu dia langsung secara langsung itu bisa menilai atau mengobservasi kegiatan siswa selama proses dalam proses pembelajaran. Jadi dia menilai secara langsung segala kegiatannya. Yang saya tahu begitu Kak. Kalau otentiknya. Jadi dia bisa mengukur siswa itu bisa lihat dari cara dia berkolaborasi, keterampilannya, observasinya, maksudnya berdiskusi dan lain semuanya tertampil ya, kelihatan semua. Tidak seperti yang poin tadi yang pertama hanya berupa dasar seperti siksak itu. Jadi kalau kegiatan otentik itu secara keseluruhan. Begitu Kak, terima kasih. Penilaian secara keseluruhan. Baik, terima kasih Kak. Kak Muli mewakili teman-teman ya, teman kakak-kakak yang lain, bahwa memang dalam asesmen otentik itu bukan hanya permainannya itu kita nilai, tapi juga bagaimana mereka kerjasama, bagaimana sikapnya dalam permainan dan sebagainya. Jadi lebih ini holistik. Jadi untuk pelibatannya itu sendiri memang seperti yang disampaikan Kak Muli tadi, bahwa siswa terlibat aktif dalam bermain sepak bola tadi yang seperti gambar itu secara langsung. Kemudian dalam bermain tentunya bukan hanya satu yang dinilai, tapi juga banyak
keterampilan dasar seperti misalkan dribblingnya, passingnya, dan kerjasama dalam tim. Kemudian tadi kerjasama dalam satu kelompok itu, satu tim, bagaimana juga mereka mengambil keputusan selama permainan, dalam mengoper bola, termasuk dalam penerapan strategi permainan. Dan di akhir, tentunya kita dalam penilaian otentik itu ada refleksi permainan untuk belajar dari pengalaman. Demikian Kak, sedikit mengingatkan apa yang kakak-kakak telah dari MS. Kemudian ini bagaimana kita merancang asesmen otentik untuk aktivitas pada gambar terkait tujuan pembelajaran, bentuk aktivitas, dan pelibatan murid. Saya sudah menuliskan kembali Kak apa yang tertuang di LMS. Nanti kita sama-sama melihat dan mengingat kembali terkait bagaimana kita merancang. Di situ di LMS sudah ada langkah-langkah mendesain asesmen otentik. Ada beberapa langkah. Yang pertama kakak kita tentunya mengidentifikasi tujuan pembelajaran. Jadi kita menentukan tujuan pembelajaran yang jelas dan spesifik untuk aktivitas atau unit pembelajaran yang akan dimulai. Jadi pastikan tujuan tersebut mencakup keterampilan dan pengetahuan yang akan diukur atau yang ingin diukur. Yang kedua, kita tetapkan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran atau KKTP-nya, Kakak. Jadi di situ kita tentukan KKTP yang terdiri dari gradasi dari tujuan pembelajaran. Ini juga digunakan untuk menentukan indikator pada rubrik asesmen. Kakak-kakak mungkin ada yang bisa menjelaskan bedanya antara KKM dengan KKTP ini. Biasa ini kita yang agak ini ya bingung kalau di kurikulum K13 itu ada KKM. Kemudian di kurikulum Merdeka kita kenal ada KKTP. Entah di kurikulum yang baru karena menteri baru ada apa lagi. Ada mungkinkah yang ingin menyampaikan pendapatnya terkait bedanya KKM dengan KKTP ini secara umum, Kak? Karena ini akan kita lanjutkan pembahasannya KKTP ini dalam penentuan asesmen otentik nanti. Gambaran umumnya Kak, terkait bedanya KKM dengan KKTP ini. Adakah yang bisa sampaikan? Secara umum, perbedaan ini Kak, KKM dengan KKTP. Itu juga. Kak, bisa dengar suara saya, Kak? Bisa Kak. Bisa. Oh ya. Oke. Berpikir. Lagi berpikir. Ini memang biasa saya juga masih agak bingung pertama KKTP, KKM. KKTP, kriteria Iya. ketercapaian tujuan pembelajaran. KKM Kriteria ketuntasan minimal. Apakah hanya beda istilah aja di kurikulum ini atau beda kata-kata saja mungkin? KKTP kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran, kriteria kurikulum minimal. sama Kak ya? Kayaknya hampir sama. Atau bagaimana? Mungkin nanti iya Kak Ridwan silakan. Coba. Kalau KKM itu standar nilai terendah yang harus dicapai siswa agar dianggap tuntas dalam suatu mata pelajaran. Ya. Kalau KKTP itu
kriteria atau indikator yang menunjukkan sejauh mana siswa mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Saya kira itu barangkali dari saya. Iya. Saya sepakat seperti yang Kak Ridwan yang sampaikan tadi. Kalau KKM kan dia ini ada standar nilai ya. Misalkan KKM-nya 60 gitu. Jadi nanti anak itu tuntas tidak tuntas dikatakan tuntas ketika nilainya di atas 60 begitu. Kalau tidak tuntas berarti di bawah 60. Nah, kalau KKTP yang sampaikan Kak Ridwan tadi lebih ke ketercapaian ya dari setiap ini identifikasi tujuan pembelajaran itu. Nanti ada yang tercapai, tidak tercapai. Tapi bukan dalam bentuk ini kayak bukan dalam bentuk nilai begitu ya. Iya. Tercapaian Iya, ini aja. Atau masih bentuk nilai dia? belum kayaknya Kak, belum bentuk nilai. Hanya tercapai atau tidak tercapai di rubrik yang Dua ada. aktivitas. Iya. Iya, Kak. jadi Karena apa? Biasanya itu kalau di Ketercapaian rapor KKTP dia bukan masa tuntas tidak tuntas, tapi pencapaian siswa rendah, kurang sedang iya. dan tinggi. Nah, Iya, kalau betul. KKM kan langsung tuntas dan tuntas. Iya, ada standar ininya ya. Misalkan dalam apa ya, dalam bola voli misalkan tujuannya dapat melakukan passing dengan benar. Nah, indikatornya dalam KKTP kan bisa di situ siswa menunjukkan teknik passing atas dan bawah dengan benar. Nanti di situ kriteria tercapainya teknik passing yang benar sesuai arahan guru, menunjukkan kontrol bola yang baik. Di situ hasilnya nanti ini apakah dia tercapai, tidak tercapai. Jadi ada standarnya baik, kurang atau cukup seperti yang Kak Arianto sampaikan. Mungkin kita sepakat Kak untuk yang KKTP ini karena sedikit berbeda dengan yang sudah ada sebelumnya yaitu KKM. Kemudian setelah ini kita lanjut ya, setelah kita tetapkan KKTP, kemudian kita pilih aktivitas atau tugas otentik. Pilih atau rancang aktivitas atau tugas yang mencerminkan situasi nyata dalam konteks PJOK. Pastikan aktivitas tersebut melibatkan penggunaan keterampilan dan pengetahuan yang relevan dengan tujuan pembelajaran. Jadi di tujuan pembelajaran intinya. Kita sesuaikan aktivitas dan tugas otentiknya. Kemudian setelah itu rancang rubrik penilaian. Buat rubrik penilaian yang jelas dan terperinci. Rubrik ini harus mencakup kriteria penilaian yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan mencerminkan tingkat pencapaian yang diharapkan. Kakak-kakak nanti kita akan diskusi, membahas dalam kelompok, berancang rubrik penilaian. Kemudian yang kelima ada integrasikan keterampilan dan pengetahuan. Pastikan bahwa asesmen tidak hanya fokus pada keterampilan fisik, tetapi juga mencakup pengukuran pengetahuan virtual yang terkait. Integrasi antara keterampilan dan pengetahuan akan memberikan gambar holistik tentang pemahaman peserta didik. Jadi benar yang kakak sampaikan di awal bahwa asesmen otentik bukan hanya pelibatan satu keterampilan, tapi juga bagaimana integrasi pengetahuan siswa sebelumnya dalam teknik permainan diimplementasikan dalam permainan nyata. Kemudian beri kesempatan untuk kreativitas dan keberagaman. Desain asesmen dengan memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk menunjukkan kreativitas dan keberagaman dalam menyelesaikan tugas. Ini menciptakan ruang bagi variasi dalam pendekatan peserta didik. Yang ketujuh, disarankan untuk melakukan uji coba. Sebelum melaksanakan pelaksanaan asesmen yang resmi, uji coba asesmen dengan sekelompok kecil peserta didik, amati respon mereka, identifikasi potensi kendala, dan pertimbangkan apakah rubrik penilaian mencakup semua aspek yang diinginkan. Itu sedikit review kakak-kakak materi yang kakak-kakak sudah baca di LMS. Kemudian ada umpan balik, kemudian revisi, dan terakhir adalah refleksi sebagai proses asesmen dan evaluasi. Yang menjadi pertanyaan adalah, ini Kak, jika dalam kelas kakak terdapat peserta didik yang heterogen, ada atlet,
ada yang umum dan ada juga peserta didik disabilitas dengan tungkai yang tidak sama panjang misalkan. Seperti apa asesmen otentik dalam rubrik yang dibuat? Terkait ini Kak, kira-kira seperti apa asesmennya jika dalam kelas terdapat peserta didik yang heterogen? Misalkan keterampilannya beda, kemudian kemampuan fisiknya juga beda. Asesmen otentik, asesmennya seperti apa nanti kira-kira? Apakah sama atau jenis asesmen apa yang digunakan Kak? Kalau ada situasinya seperti ini. Halo Kak, bisa dengar suara saya Kak? Jempolnya dong. Jempol. Iya. Boleh Kak Ari, Putus-putus silakan. Kak, enggak. Jempol tadi jempol tadi maksudnya. Oh jempol. 5 jari gitu. Oke. Kak Ridwan boleh Kak? Kak Ridwan jempol juga atau mau angkat tangan? Terima kasih Kalau saya jempolnya Kak Irma. masih pas kayaknya. Mungkin kamu Kak Jumiati. Kak Bustam tuh angkat tangan. Apa jempol? Oh, silakan Kak. Kalau saya tes, kan ada 2 tes ini, asesmen formatif dan sumatif. Stop. Jadi biasa kan dari penilaian asesmen formatifnya itu berdasarkan masalah keterampilan. Biasanya di segi teori mungkin dia kurang, tapi mungkin dilihat dari keterampilannya. Baik Kak. Terima kasih Kak Bustam. Betul ya Kak tadi yang disampaikan Kak Bustam bahwa kita ingat kembali jenis asesmen ya. Ada asesmen formatif dan sumatif, atau kalau lebih ini lagi ada asesmen for learning itu yang formatif tadi selama proses pembelajaran, kemudian ada asesmen of learning yang sumatif setelah proses pembelajaran, dan ada satu lagi yang asesmen as learning, itu siswa yang dilibatkan dalam penilaian dirinya. Dan ini jadi salah satu alternatif Kak, jika ada siswa yang heterogen seperti ini. Salah satu ya Kak, kakak-kakak bisa kembangkan asesmen yang ada. Kalau berdasarkan materi yang ada di LMS, di situ dijelaskan bahwa salah satu yang bisa kita gunakan dalam permasalahan di atas adalah ini, dalam elaborasi kita menggunakan asesmen diri dengan portofolio, atau dalam tadi yang sampaikan Kak Bustam itu asesmen as learning. Jadi kita libatkan siswa menilai dirinya sendiri. Mungkin yang menjadi yang menjadi kurang efektif, mungkin kekurangan dari asesmen ini lebih ke konsistensi penilaiannya mungkin. Jadi karena penilaian ini cenderung tidak objektif, jadi subjektif, tergantung pada interpretasi guru terhadap kualitas pekerjaan siswa. Yang ini bisa tidak konsisten. Mungkin juga ada resistensi dari siswa itu sendiri, di mana siswa mungkin kurang nyaman dengan asesmen ini. Tapi ini adalah salah satu yang bisa kita gunakan dalam memberikan penilaian kepada siswa. Baik kakak-kakak, selanjutnya kita akan berdiskusi dalam kelompok terkait
penyusunan ini Kak ya, penyusunan rubrik. Kita sudah melihat beberapa contoh tadi. Kakak sudah melihat beberapa contoh rubrik yang ada di LMS. Kemudian kita akan fokus ke sini Kak. Kita akan fokus ke ketiga ini. Ada rubrik penilaian diri, kemudian rubrik penilaian oleh teman, kemudian ada rubrik observasi guru. Jadi kita akan buat form rubrik berdasarkan materi sepak bola. Jadi asesmen otentik di sini Kak. Yang pertama, tentukan tujuan pembelajaran dan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Kemudian nanti kakak-kakak menyusun jenjangnya, sesuaikan Kak ya. Bebas kakak mau SD, SMP, atau SMA. Kemudian yang kelompok A nanti buat rubrik penilaian diri. Materinya sama Kak, sepak bola. Kemudian kelompok B rubrik penilaian oleh teman. Yang C rubrik observasi guru. Waktunya 30 menit. Kemudian kita akan diskusi, presentasi kakak-kakak. Sudah bisa semua presentasi. Kemudian kakak-kakak dalam pekerjaannya bisa menggunakan Word, PPT, PowerPoint, atau yang lainnya. Selama itu bisa dipresentasikan. Kakak-kakak di sini ada berapa orang yang menggunakan laptop? Mungkin kita bisa sesuaikan nanti dalam pembagian kelompoknya, Kak. Saya. Kak Ari pakai laptop. Oke. Kasih apa lagi? Kak Supriyadi pakai apa, Kak? Pakai HP. Pakai HP. Pakai kamar Laptopnya masih begitu. Supriyadi. Yang laptop Ini jalan terus cari jaringan ya. Terlalu putus. Udah terpakai? Bisa juga? Di situ. Di luar rumah ya. Puteran deh. Kamu lihat pakai apa, Kak? Pakai laptop? Pakai laptop. Lembut. Oke, ada dua kelompok. Satu lagi. Tidak, Heng, Kak Isma saya itu punya, apa saya itu? punya Chromebook, Heng. Tidak mau bergerak, no. Tapi Tidak Chromebooknya mau enggak lagi. kelihatan nih gambarnya ini. Nah. Ya, Heng. Tapi nanti kalau presentasi bisa enggak? Kamu bisa dipakai? Kalau suara bisa, tapi enggak bisa ini. Enggak bisa berpindah gambarnya ini. Iya, dah, Heng. Saya lagi. Enggak tahu kenapa. Iya. Lambat. Kak Ridwan pakai apa, Kak? Pakai laptop ya? Sengaja itu sengaja. Itu bahasa Inggris. Iya. Mana ini disengaja ini? Kak Ridwan pakai laptop juga. Gini, nah. Kak Perhatikan. Bustam pakai apa, Kak? Nih, perhatikan, no. Ditindis, ditekan, Pakai HP. no. Pakai HP. Satu tuh. Iya. Kita tutup. No, masih Satu hidup lagi, juga. Kak. Tidak mau. Oh, Kak Fitra pakai laptop biasanya. Nanti kita bagi aja ya, nanti disesuaikan, dibantu presentasinya. Satu saya susun dari atas kayak ini. Untuk kedua. Ya. Untuk kelompok 1 nanti yang kelompok A yang rubrik penilaian diri itu Kak dan saya. Sesuaikan saya yang ini ya, yang tampil di layar. Saya susun dari atas. Saya enggak kelihatan Kak gambarnya dari tadi begini terus. Nanti kita gantian ini. Kelompok A Kak Jumiati, Kak Ridwan dengan Kak Muli. Kemudian kelompok B Kak Fitrah, Kak Irma dengan Kak Supriyadi. Kelompok C Kak Bustam dengan Kak Ari. Ini sesuai dengan ini. Oke, saya bagi di ini ya Kak, di board biasa. Kelompok A berarti buat rubrik penilaian diri. Kelompok B penilaian OTF teman. Kelompok C rubrik observasi guru. Ya. Di mana dikerja Kak tugas ini? Boleh di Halo. Ya. Boleh di Word atau di
PowerPoint. Yang penting bisa dipresentasikan nanti. Sebentar saya bagi. Tadi karet ini. Munculnya kan. Saya tadi kelompok berapa? Kelompok 1 Kak, dengan Kak Jumiati dan Kak Muli. Oh iya. Kelompok 1 nanti di sini aja dia, di ruangan ini saja. Nggak kemana-mana. Baik. Silakan Kak gabung, nanti di waktunya 30 menit ya. Untuk kelompok 1 tetap di ruangan ini diskusinya. Kakak sahabat tahu mau ditampilkan presentasinya, silakan. Saya stop ini. Saya di mana Kak? Di sini tetap? Iya, di sini. Mana Kak Ridwan? Kak Jum? Kak Ridwan. Berarti ketiknya di Word. Kakak untuk formatnya saya ada bagikan di situ ya, di grup, nanti disesuaikan apa yang perlu ditambahkan atau sesuaikan dengan KKTP yang kakak diskusikan. Sudah bisa dilihat ya di grup? Saya izin ke grup sebelah dulu Kak ya. Kak Muli silakan dipandu diskusinya Kak di kelompok ini. Kak Angga saya belum masuk ini. Di mana, Dik? Caranya? Halo Kak Muli. Ridwan. Iya. Di mana Di mana kerjaan itu? dia? Saya juga bingung ini di mana ini, saya tidak tahu. Di mana dikerjakan ini tugas?
Di sini Ji kita, cuman di mana caranya masuk ini? Katanya bisa di war. Oh, berarti kita keluar ke war dulu. Oh, begitu kah? Ya oke nih, Iya, Pale. War dengan ini PP. iya kita ke war dulu. Keluar kepala di. Iya. Seperti nanti bisa dipresentasikan, ditampilkan di layar. Kan kamu Li bisa tak? Belum saya tahu Kak cara anunya. Wah, karena Mempresentasikannya. ini kerombut. Kalau memprestasikan bisa, cuman maksudnya dibuat dulu ini. Iya, tugasnya. Iya, karena saya kerombut, saya bingung pakai. Lama baru itu anu Kak, apa namanya? Rubrik penilaian diri yang seperti ini Kak. Masalah penilaian siswa di. Iya. Oh, Karidan ini jagonya karena SMA sepak bola di. Bukan. Jangan Sepak lihat bola. sekolah. Jangan lihat sekolahnya, Kak. Sepak bola. Maksudnya itu penilaian siswanya saja maksudnya? Membuat rubrik penilaian diri siswa. Oh, biasa Ji. Tentang sepak bola tuh Kak? Iya. Bagaimana cara dia menggiring, bagaimana tunggu dulu. Bukan, enggak tahu Kak bikin itunya. Biar ada Supriyadi. Di war-nya saya tidak tahu ini kerombut Kak Ridwan, enggak tahu Kak bikin. Kerombut saya tidak tahu apa kan ini. Tunggu dulu saya cari. Bagaimana ini masuk di kelompokku? Halo, di mana kelompok sayang? War. Kelompok B, enggak tahu kenapa langsung masuk di sini. Wah, ikut tuh kemana? Mana? Iya, bagaimana caranya ini? Gitu. Salah Ini tahu, salah saya tahu. kesasar kok itu di sini kok saya nanti kok hanyut. Lembaran pintu yang buka ini Masuki. Salma. Anu kapan ini sembarang setindis. Anu Mageramban tengah. Kuda. Memang Mageramban tuh Mageramban. Salma Ki, salah masuk. Dia cari nih kata untuk Pantasan. kita tadi. Tuh, saya mau cari dulu tempatku deh. Tunggu dulu, luar saya cari ini. Saya keluar dulu nah. Aduh, pusing Kak. Kalau kerombut begini tak putar-putar ditindis tidak dapat. Lain tonjen deh dia. Tuang, di mana kok? Nggak ada. Wih, astaga. Nggak bisa Kak di sini saja Kak Ridwan. Saya. Di mana kamu, Li? Jelek lagi jaringan. Mana itu Kak Jung tidak pernah bersuara?
Lagi di atas perut. Mehida ini lagi Mehida. Habis mie tisu ini. Imus. Sama dong. Yang manakah itu rubrik yang bagian yang menjelaskan Rubrik penilaian diri siswa. rubrik. Contohnya itu pertama di atasnya apa di situ rubriknya itu? Mengenai sepak bola, Kak. Sepak bola. Terus Rubrik penilaian diri siswa. iya. Berarti apa anunya di situ bahasanya? Siswa mampu. Bukan begitu kah modelnya? Diisi itu kolom-kolom. Rubrik itu semacam kolom toh, buatkan kolom. Ada cari-cari nih ya, di mana itu rubrik itu. Dibuatkan kolom. Begitu kah? Jelek jaringan. Dibuatkan kolom di Menentukan Bagi. tujuan pembelajarannya pertama. Kak Ridwan, Kajum. Rubrik penilaiannya toh yang diminta, yang efektif. aspek yang dinilai. Menentukan tujuan pembelajaran, menentukan kriterianya, menentukan skalanya, menentukan Tujuan pembelajaran dan kriteria ketercapaian. iya, menentukan kriterianya, kemudian menentukan skalanya, kemudian menentukan deskripsinya, maksudnya prakteknya, deskripsinya, terus mereview atau merevisi. 7 poinnya ini rubrik penilaian siswa. Berarti dibuatkan itu anunya. Dan melakukan penyelesaian rubrik penilaian siswa. Dibuatkan bagannya semacam bagan atau bagaimana? Membuat tugas, membuat formulir rubrik berdasarkan materi sepak bola. Itulah maksudku dalam bentuk diuraikan saja, tidak perlu pakai bagan kotak begitu. Iya, tidak perlu. Langsung isinya saja. Betul. Bagaimana nih tadi itu yang saya bilang? Tujuan pembelajaran. Iya. Tujuan pembelajaran. Apa, Kak? Tujuan yang tadi tujuan pembelajarannya untuk apa itu? Siswa mampu mempraktekkan Tentukan tujuan pembelajaran dan kriteria ketercapaian tujuan. Kriteria ketercapaian tujuan. Berarti tentukan skala. Menentukan deskripsi, review dan revisi, uji coba rubrik, menerima masukan dan melakukan penyesuaian. Mau kan menulis tapi di mana sampai Cari saja Word. Ya tunggu dulu. Ini masalahnya ini Chromebook enggak ada Word-nya. Saya tidak tahu di mana. Saya keluar betul nih ini saya. Saya keluar dulu. Sebelum membuat forum rubrik. Word. Apa ini? Lisa di mana? Lisa? Presentase.
Halo, Iya. ini ada saya ambil ini anunya Kak Angga RPP-nya. Gimana Kak ini saya ambil ini anunya? Bagaimana kalau ini saja dibacakan? Hanya panjang sekali. Tujuan pembelajarannya, kemudian model penilaian otentik, Di rubrik mana penilaian. kita upload nih, di mana dilihat? Saya tulis. Oh, Ini bagus. Itu nih yang aspek. bagus. Bagus itu kita yang presentasikan. Aspek. Tapi bagaimana caranya dia mau muncul di situ? Orang mau lihat temannya. Foto ki dulu di HP, atau baru kita masukkan ke download. Nanti kalau sudah terdownload file. Bacakan saja, Bu. Saya bacakan dulu. Nanti bacakan. Rubrik penilaian aspek keterampilan teknis, kriteria, mengopor bola. Ini sepak bola ini. Bukan permainan bola kecil tapi bukan ngopor bola. Awal berkembang, tidak akurat, sering tidak tepat sasaran. Ya itu. Kemudian menangkap bola, tidak mampu menangkap bola dengan baik. Awal berkembangnya ini. Kemudian menendang bola, tidak mampu menendang bola dengan baik. Berkembang cukup akurat, namun masih sering meleset. Begitukah? Iya. Halo? Materi pokoknya tuh sepak bola. Rubrik penilaiannya, materi pokok sepak bola. Panjang sekali. Tujuan pembelajarannya melalui aktivitas peserta didik dapat menganalisis dan merancang strategi permainan sepak bola yang dimodifikasi dengan baik. Kalau saya tujuan pembelajarannya menunjukkan sikap religius, menunjukkan sikap disiplin, sportivitas, menjelaskan keterampilan gerak permainan. Serta didik mampu menerapkan kriteria ketercapaian dan pembelajaran. Penilaian otentik ini, model penilaian otentik. Bagaimana ini? Kemudian saya bingung deh.
Gimana kelompok 1? Kakak-kakak? Aman? Masih Kak, bisa dibaca saja, Kak. Kenapa kendalanya? Baru nggak bisa dapat Word, ini saya pelajari Chromebook ini dapat di ini apa ini tadi? Saya ketik di sini dulu, baru mengetik. Kak Ridwan mungkin dari pakai Kalau laptop Kariduan katanya. mungkin bisa dia yang ketik. Kariduan, monitor. Kariduan. Iya. Kita lagi buat atau rubrik penilaiannya saja, Kak? Rubrik penilaiannya saja. Kita sudah buat nih mungkin. Belum. Kalau rubrik penilaiannya saja tentang Rubrik ini penilaian. aspek yang diamati toh, terus bentuk penilaiannya bagaimana, terus waktu penilaiannya. Jadi kalau aspek yang mau diamati rubrik penilaiannya ini kata sikapnya, satu sikapnya pengamatan observasi, yaitu kegiatan inti dan penutupnya waktu penilaiannya, seperti sikapnya siswa itu waktu dia melakukan teknik Bukan itu kriterianya, teknik dasarnya. kan penilaian yang kita disuruh penilaiannya. Iya. Penilaian diri siswa tentang sepak bola. Penilaian diri siswa tuh. Iya. Berarti Lebih fokus ke penilaian diri kayak di kelompok 1. Penilaian diri siswa tentang Aspek sepak yang bola. dinilai barangkali, aspek yang dinilai. Pertama, penguasaan berarti ini instrumen penilaian. Penilaian keterampilan. aspek yang dinilai. Saya kira rubrik penilaiannya saja. Rubrik penilaian diri. Rubrik penilaian diri, apa di situ yang mau dinilai? Jelas Sepak aspek bola. yang dinilai. Itu nih aspek yang mau dinilai. Jadi Ya. aspek yang dinilai itu sikap, pengetahuan dengan keterampilan yang mau dinilai itu. Kan begitu Pak Ridwanto? Sikap, pengetahuan sama keterampilan. Siap. Sikap, keterampilan. Aspek yang mau dinilai kan sikap, pengetahuan, keterampilannya. Jadi sikapnya dia cara menendang bola. Sikap kegiatannya tuh. Kemudian pengetahuannya. Pengetahuannya bagaimana? Ya. Afektifnya begitu. Begitu jika yang kita praktek itu, kayak kita berikan materi, begitu Ji. Cuma begitu. 3 aspek yang dinilai, pengetahuan, kognitif, keterampilan dengan sikap. Rubriknya, cuman kita buatkan rubrik. Bagaimana, seperti dulu. Sampai Cuma begitu.
Bagaimana Benar Kak kamu Angga? kapan? Iya Kak, Tolong cocok nih. Kan tapi fokus di penilaian penilaian diri. Maksudnya dia kayak portofolio tadi yang disampaikan di awal, Dari awal self dia penilaian dari diri. awal ke portofolio. Tentang yang penting ditentukan dulu ininya tujuan pembelajarannya, kemudian KKTP-nya apa, nanti dari situ dikembangkan rubriknya. Misalkan dalam aspek tadi yang pengetahuannya berarti memahami trading gitu kan. Kemudian keterampilannya berarti melakukan implementasi permainan itu. Nanti di melakukan sikapnya tenang boleh di kerjasamanya bagaimana. Ya, sudah kakinya. sesuai kata, tinggal dikembangkan rubriknya. Iya, dikembangkan rubriknya. Iya. Baik, Kak. Waktunya sisa 10 menit, Kak. Saya coba lihat di kelompok lain. Boleh nanti kalau misalkan disampaikan saja secara langsung. Saya waktu Anda sempat menulis. Soalnya terkendala di ini ya, laptop ya. Iya. Jadi Iya. kalau berkembangnya terus kalau awal berkembang terus sampai mahir Mahir. itu penilaian juga tuh Kak? Iya, itu masuk di rubriknya. Termasuk di situ. Iya, itunya. Ditampilkan nanti ternyata. Iya. Contoh sederhananya ada saya share di grup itu di WA itu. Contoh sederhananya. Terus grup Iya. Iya. Mungkin bisa dikembangkan dari situ kata yang di itu. Iya, Ada iya, saya share di grup. Iya. Saya ke kelompok lain Kak ya. Iya Kak. Wit. Wiwit. Wiwit. Iya. Astaga. Mati. Masuk suaraku balik. Astagfirullah. Matikan dulu. Mana nih tadi ini? Gora-gora Kak. Walah, ternyata ribut. Astaga. Ini saja anunya Kak Angga kita ambil, tinggal dirubah kalimatnya. Sama aja tadi itu tuh yang kita bahas. Rubrik penilaian diri. Itu keterampilan dasar kerjasama. Begini nih. Tujuan Sepak bola. pembelajaran. Tinggal Kariduan tinggal Kariduan yang presentasikan ini. Tinggal Baca saja ini anunya Kak Angga. presentasinya begini nih. Iya. Ria. Belum saya mengerti masih di di sini untuk Sama dulu. presentasikan. Mau kasih Tidak, pindah dulu. kita baca saja ini anunya Kak Angga. Ada. Ada sih, saya kirimkan kamu, Li. Coba baca-baca, Ki. Rubrik bisa digunakan. Tunggu dulu, Kak. Dari keterampilan dasar.
sangat baik, cukup baik, cukup kurang. Kadang-kadang ini anunya penilaian rubrik penilaian diri. Jadi ini anunya di pengembangannya di. Iya. Oke, siap. Saya ke belakang dulu. Itu saja Iya, dibaca. yang dibacakan saja karena dimaklumi belum tahu mempresentasikan. Maunya kita mau yang presentasi, Pak. Iya, saya mau, tapi saya belum tahu. Belum tahu bagaimana, tinggal dibaca. Enggak, presentasikan yang kasih masuk di anu itu. Orang lihat semua. Oh, jangan Mi. Dia bilang jika enggak tadi, jangan Mi. Kalau tidak Iya, bisa masuk. Itu. ada yang saya kirimkan kamu, Li. Nanti Baca kamu lihat saja. aja. Kurang Tapi sehat ya dia inilah, lebih. sakit Sehat, kepala Miki. ini. Masih sakit kepala ini. Flu toh. Memang bawaannya flu. Banyak minum air hangat, Pak. Bayangkan Ini air saya hangat. sudah berapa hari saya belum pernah masuk sekolah. Ini air hangat Bagaimana banyak berat minum. kepala? Air hangat. Minum banyak air hangat. Siapkan air hangat dekatku. Iya, ini saya minum air hangat. Air hangat terus, gosok minum. Cuma kalau malam, nggak boleh terlalu banyak juga air kita minum. Iya. Siang, iya, siang. Kan Yang penting katanya itu, basah-basah saja kerongkongan. iya, kan katanya itu usus mau istirahat juga kalau malam. Iya. Jadi, nggak boleh banyak konsumsi air kalau malam. Wah, selesai ini. Waktu telah selesai. Kamu lihat presentasikan. Saya lihat sudah muncul. Tinggal dipresentasikan. Baca pik itu di grup. Iya. Irma dia bilang, hancur nake. Kak Supriyadi bilang, kangen pas ada bapaknya di depanku duduk. Oi.
Tidak main-main, jangan dia yang dilatih. Main-main kalau kita iya, tapi kalau yang Nah, dengar ini sudah muncul Kak. ya Ayo bagus ini. teknik dasar Sudah jarang bisa nih kita ini jadi dengan pemateri. Ada nih? muncul Iya. Mi. Baca nih Bujum. Kecil sekali, nggak bisa kamu baca. Rubrik ini bisa digunakan siswa untuk mengevaluasi kemampuannya sendiri dalam mengikuti latihan atau pertandingan. Rubrik penilaian diri. Ceria, sangat kurang, cukup. Mana di situ anunya? Teknik dasar. Jarang melakukan teknik dasar dengan benar. Coba. Tidak ada pengalaman. Gimana Kak? Sudah Kak? Ya itu ada. Bagaimana nih? Kita lihat nih Kak, Angga. Melakukan teknik Ya. dasar. Hampir Iya. selalu melakukan teknik dasar dengan melakukan teknik dasar dengan Nanti benar ini dan kita tampilkan saja Kak sambil dijelaskan. miring bola, sulit mengontrol. Saya undang yang lain ya. Iya. Saya undang yang lain. Soalnya sudah jam waktunya sudah ini. Iya. Sudah nih, siap nih. Enggak. Nanti ada yang jadi moderator, ada yang ini. Seperti biasa. Oh begitu Kak. Ada yang membacakan atau langsung membacakan. Baru saya disuruh langsung semua. Moderatornya nanti Kak Jum bisa? Ya Kak Jum Atau moderator. dia bilang kecil, tidak bisa kata dia baca. Habis waktu. Lanjut. Habis waktu. Rubrik penilaian Tunggu, siswa. belum masuk semua. Sabar. Karena kita Semangat sekali ini. kelompok berapa Hati kita Kak Irma tadi? Kelompok B. Sama ke Supriyadi dia. Kelompok berapa? B? Oh iya. Baru Penilaian antar teman. Mau miki ini presentasi? Ini di luar dia munculkan Kak Mudi. Nah saya tidak bisa munculkan karena HP ke HP. Oh iya. Waktu-waktu. Oke, lanjut. Oke, silakan. Karena sudah semua kembali ke main room, silakan. Kelompok 1, silakan Kak. Iya. Nah, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A coba membuat rubrik penilaian terhadap diri siswa. Di mana rubrik ini diawali dengan kemampuan siswa untuk mengevaluasi diri sendiri setelah berlatih atau dalam pertandingan. Rubrik ini singkatnya menilai diri siswa dengan permainan sepak bola. Kemudian tujuan pembelajarannya itu menunjukkan keterampilan dasar dalam permainan sepak bola. Kedua, bekerja sama dalam tim untuk menerapkan strategi permainan yang efektif. Ketiga, menghargai peran masing-masing anggota tim dan menunjukkan sikap sportif. Rubrik ini biasa digunakan siswa untuk mengevaluasi kemampuannya sendiri setelah mengikuti latihan atau pertandingannya, seperti rubrik penilaian siswa sepak bola ini melakukan teknik dasar, kemudian menggiring bola, melepas bola, kemudian menangkap bola, dan memahami permainan
secara bugar ya, di mana teknik menggiring bolanya siswa dapat mengontrol bola dalam jarak pendek, tapi masih sering juga kehilangan bola saat bermanuver. Kemudian siswa mengontrol bola dengan baik dalam jarak yang sedang dan mampu bermanuver sederhana. Kemudian siswa dapat mengontrol bola dengan sangat baik dan mampu bermanuver dengan cepat dan lincah, dan siswa dapat mengontrol bola dengan sempurna dan mampu melakukan dribbling melewati lawan dengan mudah. Mata ini enggak tanya. Mata. Kemudian melepas bola. Siswa sulit memberikan umpan atau tembakan yang akurat. Terkadang memberikan umpan atau tembakan yang akurat namun seringkali kurang tepat sasaran. Dan siswa sering memberikan umpan atau tembakan yang akurat namun kurang variatif. Siswa hampir selalu memberikan umpan atau tembakan yang akurat dan variatif, yaitu jadi cara melepas bola. Kemudian siswa memberikan umpan atau tembakan yang akurat, kuat, dan terukur. Jadi cara melepas bola tadi. Kemudian cara menangkapnya, siswa sulit menangkap bolanya, sering gagal menangkap bola. Kadang berhasil, namun sering tidak sempurna. Kadang siswa berhasil menangkap bola dengan baik, namun kurang stabil. Siswa hampir selalu berhasil menangkap bola dengan baik dan stabil. Jadi ada kriteria penilaiannya tentang keterampilan dasar, kemudian kerjasama dan sikap sportif, di mana penilaiannya itu seperti di asesmen penilaian itu ada rubrik penilaiannya seperti sangat baik, kemudian baik, cukup, dan kurang. Jadi kerjasamanya seperti keterampilan dasar, siswa sangat percaya diri dan konsisten dalam keterampilannya. Kemudian sikap kerjasamanya selalu berkomunikasi dan bekerja sama dengan baik, dan sikap sportifnya selalu menghargai lawan dan keputusan wasit. Ya, demikian presentasi dari kami kelompok A. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dimaafkan jika. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian presentasinya kelompok A. Pleset sedikit. Tetap leceh. Mungkin ada taman yang saya tambahkan lagi, Kak Ridwan. Iya. Jangan sampai ada kelompok lain yang bisa menambahkan. Dipersilakan. Iya. Silakan. Kak Irma mungkin bisa. Karena kita. Jadi saya tambahkan dulu. Bisa. Jadi ada. Kak Irma bisa mungkin menambahkan. Silakan. Jadi ada format penilaiannya aja kalau rubrik penilaiannya, formatnya tahu, format penilaian. Silakan. Dari kelompok lain bisa menyangga atau menambahkan. Sepertinya aman, Kak. Bisa dibungkus. Aman ya. Kak Irma mungkin bisa menambahkan. Iya. Atau bahkan menanggapi mungkin.
Yang lain, Kak Supriyadi. Kak Bustam. Apa ini Kak Irma? Nggak bisa kita tampilkan tuh lah. Lanjut. Oke, aman Kak ya? Sudah. Baca. Cukup Aman, jelas aman. karena Ya, ada ya, Kak. kognitif, psikomotor, afektifnya juga sudah sangat jelas. Iya. Mungkin hanya agak bingung di apa? Bukan dalam bentuk tabel, tapi Iya. semuanya sudah jelas Kak. Iya. Iya, silakan Terima kasih. ditutup Kak dan lanjut kelompok kedua. Terima kasih. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Silakan Kak Muli di stop sharing. Oh iya, sabar. Sudah? Oke. Bismillah. Kami dari kelompok B akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami berkaitan dengan penilaian antar kelas. Tapi Kak Irma. Kak Irma silakan, dipersilakan. Oke. Tunggu dulu. Ini tampilannya. Kamu Bagaimana? mungkin di stop sharing dulu Kak. Mau? Pak Fitra mungkin. Bukan, Ya, bukan. ya. Nah, itu dia. Betul itu. Saya sudah Kak? Klik Sudah yang tadi. Masih ada. Itu yang tadi yang klik yang yang tanda panah ke atas. Nah, stop. Oke. Silakan Kak. Sudah Kak, sudah ada nih? Aman. Bagaimana dengan saya? Saya tidak bisa tampilkan. Iya Kak, silakan dibaca Kak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B. Tim. Salah mata ini. Untuk penilaian antar teman, tujuan pembelajarannya yaitu siswa mampu 1. Menunjukkan keterampilan dasar dalam permainan sepak bola, dribbling, passing, shooting, dan defending. 2. Bekerja sama dalam tim untuk menerapkan strategi permainan yang efektif. 3. Menghargai peran masing-masing anggota tim dan menunjukkan sikap sportif. Adapun kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran yaitu 1. Keterampilan dasar. Siswa dapat melakukan dribbling, passing, dan shooting dengan baik. Siswa dapat mempertahankan bola dari lawan dengan teknik yang tepat. Kedua, kerja sama tim. Siswa dapat berkomunikasi dengan baik selama permainan. Siswa dapat menunjukkan kemampuan untuk mengikuti strategi tim. Ketiga, sikap sportif. Siswa dapat menghormati keputusan wasit dan lawan. Siswa menunjukkan sikap positif dan mendukung rekan satu tim. Adapun rubrik penilaian antar teman, bagaimana ini Kak ditampilkan ini kriterianya keterampilan dasar, kerjasama tim, sikap sportif. Bagaimana ini Kak Fitra ditampilkan ini anunya? Karena dia bentuk tabel ini. Tidak bisa kita tampilkan karena HP. Ya. Juga saya ini. Dibacakan saja. Iya, kita bacakan saja. Share saja. Tidak ada tahu di HP nih kirim. Ada di grup. Share saja lewat Ada di grup. Sangat baik, poinnya 4, baik 3, cukup 2, kurang 1. Adapun keterampilan dasar yang dinilai itu teman sangat percaya diri dan konsisten. Kalau penilaian untuk baik, teman cukup baik tetapi kurang konsisten. Kalau untuk cukup,
teman kadang-kadang dapat melakukan keterampilan. Kalau penilaian yang dikurang itu, teman kesulitan dalam melakukan keterampilan dasar. Kriteria kerjasama, penilaian sangat baik, yaitu teman selalu berkomunikasi dan bekerja sama. Untuk penilaian baik, teman sering berkomunikasi dan bekerja sama. Seandainya kita lihat ini mataku, ini dah juling baca ini. Untuk penilaian cukup, teman kadang berkomunikasi tetapi kurang bekerja sama. Kurang, teman sering tidak berkomunikasi dan tidak bekerja sama. Rubrik penilaian sikap sportif, untuk penilaian sangat baik, teman selalu menghargai lawan dan keputusan wasit. Baik, teman sering menghargai lawan dan keputusan wasit. Cukup, teman kadang-kadang kurang menghargai. Sedangkan penilaian yang kurang untuk sikap sportif itu, teman sering menunjukkan sikap negatif. Mungkin ini kakak-kakak yang bisa saya bacakan untuk rubrik penilaian antar teman. Barangkali ada yang bisa menambahkan atau bagaimana untuk Kapitra? Kapitra. Udah tidur, udah. Menghilang mini Kapitra. Minum susu terus sudah. Maaf kak, agak tertidur kata sedikit. Tanya kak, maaf kan. Tertidur di membaca Ki. Kali suaranya didengar jadi tertidur Ki. Demam lah. Bagaimana itu Kak Fitra? Ada yang bisa ditambahkan atau bisa kita tambahkan? Ini jadi tadi yang penilaian antar kelas Kak Di? Iya. Jadi yang antar teman. Ya, antar teman. Jadi yang biasa saya lakukan itu, misal dalam satu kelas itu saya membagi kelompok, misal jadi 3. Jadi contoh pada pelajaran Pasimbawa. Dalam Pasimbawa itu ketika kelompok 1 mendemonstrasikan tentang Pasimbawa itu, nah kelompok 2 dengan 3 itu menilai gerakan, misal sikap awalannya yang salah yang bagaimana, mereka catat. Terus sikap pelaksanaannya bagaimana, sikap akhirnya bagaimana. Nah, yang lagi menilai ini mencatat semua apa-apa yang menjadi kekurangan pada saat siswa yang lagi demonstrasi atau lagi melakukan Pasimbawa. Nah, itu Kak yang biasa saya lakukan untuk penilaian antar itu. Apa tadi? Antar teman. Ya, makasih Kak. Itu saja. Dan selanjutnya juga begitu, ketika kelompok 2 berarti kelompok ini lagi yang menilai begitu. Terima kasih, itu saja. Baik, kakak-kakak di kelompok B, terima kasih banyak. Ada tambahan dari Kak Fitrah, luar biasa Kak, masih semangat walaupun demam. Ya, semoga cepat sehat Kak Fitrah. Amin Kak, amin. Itu Kak ya, mungkin kakak-kakak juga sudah sering melakukan penilaian antar teman ini. Tadi betul seperti yang disampaikan Kak Fitrah, bisa dalam kelompok ataupun langsung per individu. Saya masih angin-angin pantai itu. Laba niero angin pantai. Nanti hasilnya kan bisa dinilai rata-rata dari penilaian teman itu. Baik kakak-kakak, mengingat waktu yang semakin larut, kita beralih pada kelompok terakhir, 2 cowok ganteng di kelompok C.
Cowok. Silakan Kak. Kak Bustam bagaimana? Ya tidur Kak Bustam ini. Kak Supriyadi, tidak ada suaranya. Lagi kalem di rumahnya. Lagi saya tampilkan dulu jadi Kak. Belajar dulu tampilkan seperti kemarin, ya saya lupa lagi. Layarnya terganti minta layarnya. Backgroundnya. Belajar. Ya, Belajar. Pintar nih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini suaranya ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira tidak Kelompok 3 yang orangnya ganteng-ganteng. Arianto dengan Bustam. Saya dulu karedonnya saya selingkuh dulu ini malam dengan Kak Bustam. Mana Mi tampilanmu? Gombal sih teman tidurku. Oke, bisa lanjut? Lanjut. Nah, Lanjut. di sini ada sepak bola tentang observasi guru. Ya, setelah diskusi kami mendapatkan yang pertama tujuan pembelajaran. Siswa mampu 1. Menunjukkan keterampilan teknik dasar dalam permainan sepak bola atau penguasaan materi. Yang kedua, bekerja sama dalam tim atau terlihat aktif untuk menerapkan strategi permainan yang efektif. 3. Berbagai macam metode variasi yang dapat ditampilkan. Kemudian keempat, menampilkan interaksi dan menghargai peran masing-masing tim dan menunjukkan sikap sportif ya. Di sini kita mengangkat bukan dari keterampilannya tapi juga tentang pengetahuannya. Untuk kriteria ketercapaian tujuannya, persiapan materi, 2 penguasaan materi atau praktik, yang 4 metode pengajaran, dan ketiga metode pengajaran, dan keempat interaksi dengan siswa. Rubrik observasi guru PJOK sepak bola. Kriterianya persiapan materi. Nilainya 1 atau kurang jika tidak memadai atau tidak ada rencana. Yang kedua, sedang, rencana ada tetapi kurang jelas. Yang ketiga, baik, rencana jelas namun kurang detail. Sedangkan nilai yang keempat yang tertinggi sangat baik, rencana sangat jelas dan komprehensif. Kemudian penguasaan materi, baik pengetahuan maupun keterampilan, kurang karena kurang menguasai teknik dan aturannya. Dan untuk penilaian sedang, menguasai dasar namun ada kekurangan. Kemudian yang ketiga, kriteria baik, menguasai teknik dan aturan dengan baik. Sedangkan nilai yang tertinggi, strategi menguasai teknik dan aturan permainan. Kemudian metode pembelajaran, metode pembelajarannya nilai 1 jika tidak bervariasi atau kurang menarik. Nilai 2 beberapa variasi namun tidak efektif. Nilai yang ketiga, variasi metode pengajaran yang baik. Sedangkan nilai tertinggi nilai keempat, metode sangat variatif dan menarik. Untuk kriteria interaksi dengan siswa, nilai 1 kurang karena minim interaksi siswa tidak terlibat. Yang kedua sedang, interaksi terbatas, siswa jarang terlibat. Kemudian yang ketiga, interaksi baik, siswa cukup terlibat. Dan keempat, interaksi sangat baik, semua siswa aktif terlibat. Kemudian adapun nilai
penskorannya itu skor total yang didapatkan peserta didik dibagi 20. 20 itu diambil dari keempat materi yang dilaksanakan. Bukan 20 ya, 16 di sini, 16 di sini. Maaf, 16. Di keterangannya itu 11 sampai 16 itu sangat baik. Nanti diganti di sini karena di sini 20 oleh hal 16. Dan 7 sampai 10 itu baik. 4 sampai 6 itu sedang, sedangkan 1 sampai 3 itu kurang. Ya, rubrik ini dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan dan fokus pembelajaran yang diinginkan. Jadi rubrik ini tidak paten ya kakak-kakak, tetapi bisa ditambah, bisa dikurangi, dan bisa dimodifikasi. Saya kira cukup dari kami, kelompok 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di mana mau keluar? Saya lupa. Itu pintunya di belakang, pintunya kalau mau keluar. Jendela. Jendela. Siapa tahu ada kakak-kakak yang mau menanggapi dulu. Ya, silakan. Saya hanya mau bilang bagus. Bagus warnanya. Mantap. Suaranya kari berubah ini. Lu ya lagi. Dari hari Sabtu pulang itu sakit kepala, pas ujian sakit juga. Mana? Saya dari hari Sabtu belum pernah masuk mengajar. Lusa gritasi Jumat. Aduh. Saya ini baru bisa duduk-duduk sakit kepala terus ya. Tabe dulu Kak menelpon ke pas sekolahku tabe. Halo. Yang di dalam ruangan dinding ya tidak ada. Halo Pak KS. Orang lagi Zoom, Oh, jangan iya. menelpon. Iya, Pak KS ya. Dari Ini Pak KS ini tidak mengerti juga orang lagi Zoom menelpon. mungkin mengukurin lah, mungkin ini gritasi lusa. Biasa sapras. Ini malam mau kerja CCTV tapi tidak datang jadi menelpon saja. Oke, ada pertanyaan? Kira cukup ya Kak. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaisin dulu ya, mau mengukur tembok dulu. Oke Kak, nanti kalau foto bareng balik lagi. Siap. Atau kita tutup ini. Kita mau foto-foto dulu ini. Jangan Iya, tinggalkan. tinggal sedikit. Baik Kak, terima kasih atas partisipasi aktif kakak-kakak semua dalam kegiatan diskusi, khususnya semua rangkaian kegiatan pada malam hari ini. Sebagai penutup ada 2 pesan kunci di situ Kak. Ada asesmen membantu pembelajaran anak, kemudian pelibatan murid dalam asesmen. Ini adalah kesimpulan dari apa yang kita telah sama-sama diskusikan dari tadi, review pemahaman dan kemudian ada diskusi bersama-sama terkait rubrik dari asesmen. Jadi malam ini kita telah membahas 2 poin penting atau pesan kunci yang sangat relevan dengan konteks PJOK kakak. Yang pertama terkait asesmen otentik yang dapat membantu pembelajaran siswa-siswa kita dengan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang kemampuan dan keterampilan fisik, kemudian pemahaman konsep, dan
tentunya sikap siswa dalam mengikuti olahraga. Tentunya dengan menggunakan metode asesmen yang sesuai, kita dapat menilai perkembangan siswa secara menyeluruh, secara holistik, sehingga dapat mengoptimalkan pengalaman belajar dari peserta didik. Kemudian yang kedua, bagaimana pelibatan murid dalam proses asesmen adalah kunci untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih interaktif dan memberdayakan. Dengan melibatkan siswa dalam merancang dan menilai aktivitas fisik, tentunya mereka tidak hanya merasa lebih bertanggung jawab terhadap pembelajaran, tetapi juga meningkatkan motivasi dan minat mereka dalam berolahraga. Baik kakak-kakak, demikian semoga materi yang kita bahas pada malam hari ini dapat kita terapkan dengan baik. Harapannya semoga kita bisa bersama-sama meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK di kelas kita masing-masing. Selanjutnya, apa selanjutnya Kak? Kita lihat. Iya, ini sesi akhir dari kesimpulan kita. Dan terima kasih banyak atas partisipasi kakak-kakak semua. Mohon maaf jika dalam membersamai kakak-kakak pada malam hari ini banyak kesalahan dan kekeliruan yang saya lakukan, baik sengaja maupun tidak sengaja. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga lihat minta maaf berseri-seri datang pipanya. Jangan live dulu Kak ya, kita seperti biasa kita foto-foto dulu. Terima kasih love-nya Kak Supriyadi. Bukan absen foto terakhir. Nenek. Baik Kak, yang bisa open cam bisa. Oh, pucat sekali mukanya Kak. Gitu. Gosong ini bukan pucat, Kak. Bedakan antara gosong dengan pucat. Irma yang pucat. Foto me cepat kasih sama malu lihat ini mukaku. Oke Kak Supriyadi. Gustam, kamu li. Tunggu dulu. Iya, Beki duluan, udah rambut. iya, Dingka Supriyadi. Dari tadi ini saya pikir saya gaya apa lagi ini sebentar. Iya. Mana Supriyadi, mana suaramu Kak Supriyadi? Panjang pendek-pendek. Jangan garu-garu. Ayo Kak, kayak 1, 2, 3. Muncul juga semuanya Kak. Mana gambarnya ini? Mana wajahnya? Ada satu lagi. Kak Arianto mungkin bisa dipanggil. Kak, Kari. Halo Kak Arianto. Kenapa? Lagi mengukur tembok katanya. 1, 2, 3. Aku ada. Apa merek? Tanya ke sekolahnya biar malam mengukur tembok juga. Rekamannya.